outbreak PMK ini adalah kesalahan, saya terus terang mengatakan kesalahan pemerintah gitu ya. Dan saya lagi mikirkan untuk judicial review yang jilid ketiga. Atas pasal-pasal yang terkait Karena dengan ada frasa yang bangkit lagi dari alam kuburnya. Udah tanggung, saya udah jadi review ke 2 kali, ke MA sekalian jilid ketiga ini. Tahun 2008. Kementerian Pertanian itu sudah membentuk TARI, Tim Analisis Risiko Independen. Sudah warning, kalau mau buka zona 4 hal. Pertama, yang harus diingat, kita belum punya sistem kesehatan hewan yang bagus. Dari pusat tidak bisa langsung. Kedua, kita ini enggak punya dana tanggap darurat. Ketiga, kita tidak dilengkapi dengan berbagai sarana untuk bisa secara cepat mendetek adanya PMK ini. Juga sarana-sarana yang lain. SDM kita juga belum siap. Jadi waktu itu tim TARI ini sudah mengingatkan pada pemerintah, tapi diabaikan. Itu tetap masuk di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kami tidak punya pilihan, kami bawa ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu ketuanya masih Pak Mahfud MD. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2010 keluar keputusan bahwa kita harus country base. Zona base itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. 5 tahun kemudian muncul lagi. Ternyata ketentuan frasa yang dibatalkan oleh MK itu masuk lagi. Dari mana itu barang bisa masuk? Makanya saya katakan, kata orang, keputusan MK itu final and binding. Tapi nyatanya kok bisa masuk? Tapi bahwa PMK itu memang penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia. Nah, dengan kondisi ini sejak dari laporan awal di menjelang Idul Fitri kemarin, itu tim beserta dengan seluruh obat dan lain sebagainya telah kita turunkan. Memang sih tadi 16 provinsi ya. Tapi jangan dikategorikan 34 provinsi 16 yang kena. Satu provinsi itu bukan semua satu kabupatennya, enggak. Di kabupaten pun hanya 1 atau 2 kecamatan yang kena di situ beberapa. Cuma Jawa Timur saja yang agak baik karena memang kan populasi terbanyak ada di Jawa Timur. Sehingga agar semua khususnya stakeholders kita, peternak kita itu lebih tenang. Di TV kita lihat baru tadi wawancarai. Kemungkinan besar sapi-sapi itu masih sehat. Karena ditakutin oleh pedagang, dia panic selling. Dan vaksinasi pun insya Allah kita mulai pada minggu kedua Juni rencananya sudah dimulai. Apa tuh Pak? Dan itu memang kita memasukkan dulu vaksin dari luar karena memang kan selama ini kita stop nih memproduksi karena kan 23 tahun kita tidak pernah ada kasus. Dan insya Allah di Agustus nanti doakan saja mudah-mudahan vaksin produksi dalam negeri kita yang diproduksi oleh Pusat Veteriner Farma Surabaya bisa kita luncurkan. Kita bebas penyakit mulut dan kuku dan tiba-tiba muncul saat ini. Kalau kita flashback ke belakang Mbak, ini terkait dengan undang-undang. Sehingga kalau kesalahan mau kita tujukan, salahnya ya salah Senayan kan ya, kan itu kan ya. Tahun ketika Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 disahkan. Nah, di situ tertulis dengan jelas di pasal 6 ya nanti dilarang masuk itu tertulis dengan jelas bahwa kita bisa mengimpor daging ataupun hewan ataupun ternak berdasarkan 2, satu country base dan yang kedua zona base. Jadi boleh dua-duanya seperti itu. Nah, oke lah itu sudah terjadi ya. Dalam arti lalu bagaimana hati-hati dengan pernyataan bahwa sebagian besar masih zona hijau. Hati-hati dengan pernyataan itu. Kalau itu kemudian kita terlena nanti merah semua seluruh wilayah di Indonesia dengan cepat. Karena kan rasanya tidak perlu di judicial review. Nanti kita coba keseriusan pemerintah. Kalau ini dirubah, berarti memang ada keinginan Pak untuk kembali ke country base. Tetapi kalau tidak, sebagai pertanggungjawaban DPR dalam hal ini kami akan mendorong Komisi 4 untuk menggunakan ini menjadi inisiatif DPR untuk merubah undang-undang ini. Saya pikir ini